Halo, kembali bersama saya Yasinta dalam video pembelajaran matematika. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang kubus adalah suatu benda yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang kongruen. Perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Bidang alasnya adalah sisi ABCD, sedangkan bidang atas atau tutupnya sisi EFGH. Yang lain itu adalah bidang sisi tegak, yaitu sisi ABFE, sisi BCGF, sisi CDHG, dan sisi ADHE. Rusuk kubus adalah pertemuan dua sisi kubus yang berupa ruas garis. Coba perhatikan kubus ABCDEFGH. Nah, sisi ABFE, sisi samping, bertemu dengan sisi atas, EFGH. Pertemuan ini berupa ruas garis EF. Nah, ini dalam suatu kubus itu ada 12 rusuk yang semua rusuk kubusnya mempunyai panjang yang sama. Sebagai contoh, Adi akan membuat dua kerangka kubus yang panjang rusuknya 8 cm. Berapa meterkah kawat yang diperlukan Adi? Untuk soal seperti ini kita cari dulu, kita memerlukan berapa sentimeter untuk membuat satu kerangka kubus. Panjang untuk satu kerangka kubus sama dengan 12 kali rusuk kubus. Sama dengan 12 kali 8 cm. Sama dengan 96 cm. Ini untuk satu kerangka kubus. Jadi kalau Adi akan membuat dua kerangka kubus, kita kalikan saja dengan 2. Maka panjang dua kerangka kubus sama dengan 96 kali 2 sama dengan 192 cm. Yang diminta berapa meter? Jadi dari senti ke meter itu dibagi 100 sama dengan 1,92 meter. Titik sudut kubus adalah pertemuan tiga rusuk kubus. Contohnya rusuk AB, rusuk BC dengan rusuk BF. Itu pertemuannya di titik B. Jadi B ini titik sudutnya. Dalam suatu kubus ada 8 titik sudut. Itu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu sisi kubus. Contohnya, titik A dengan titik C. Nah, itu menghasilkan diagonal sisi AC. Kemudian titik B dengan titik D. Berarti diagonal sisinya adalah garis BD. Demikian dalam suatu kubus ABCDEFGH ada 12 diagonal sisi yang panjangnya masing-masing sama. Nah, jika panjang rusuk kubus adalah A satuan, kita misalkan A satuan, maka semua diagonal sisinya adalah A akar 2 satuan. Sebagai contoh, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Tentukan panjang diagonal sisi AC. Kita perhatikan, AC itu terletak di bidang alas. ABCD ya, bidang alasnya. Kita keluarkan segitiga ABC dari kubus, biar kita mudah untuk menyelesaikan soal ini. Segitiga ABC itu siku-siku di B. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Rumusnya apa?
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 9 ditambah 9. Sama dengan 18. Ini AC kuadrat. Sehingga panjang AC sama dengan akar 18. Kita sederhanakan bentuk akar 18. Sama dengan akar 9 kali 2. Sama dengan akar 9 kali akar 2. Sama dengan 3 akar 2. Jadi panjang AC-nya 3 akar 2. Kalian perhatikan kan? Tadi panjang rusuknya 3, panjang diagonal sisinya 3 akar 2. Kita perhatikan contoh berikutnya. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 7 cm. Tentukan panjang diagonal sisi BG. Sekarang kita lihat sisi yang di samping, diagonal sisi yang di samping. Perhatikan segitiga BCG. Segitiga siku-siku di C. Nah, kita gambar lagi segitiganya di luar kubus. Segitiga siku-siku BCG. Kita akan menghitung panjang sisi BG. Kita pakai lagi teorema Pitagoras. BG pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Sama dengan 49 ditambah 49. Sama dengan 98. Itu panjang BG kuadrat. Jadi, untuk BG sama dengan akar 98. Sama dengan akar 49 kali 2 sama dengan akar 49 kali akar 2 sama dengan 7 akar 2. Nah, perhatikan kan? Tadi panjang rusuknya 7 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah 7 akar 2. Jadi kalau ada rusuk kubusnya 10 cm, berapa panjang diagonal sisi? Pasti 10 akar 2. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan di dalam kubus. Dalam suatu kubus ABCDEFGH, ini ada 4 diagonal ruang, yaitu garis AG, garis BH, garis CE, dan garis DF. Jika panjang rusuk kubusnya adalah A satuan, maka panjang semua diagonal ruangnya adalah A akar 3 satuan. Sebagai contoh, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan panjang diagonal ruang AG. Kalian perhatikan di dalam kubus, garis AG. Jadi kita akan membuat segitiga pertolongan. Nah, kita bisa pakai segitiga AGC, atau bisa juga AGE, bisa juga AGH. Nah, tergantung kalian mau yang mana. Di sini saya pakai segitiga AGC. Nah, kita gambar segitiganya dulu. Keluarkan dari kubus segitiga ACG ya. Siku-siku di C. Segitiga ACG, siku-siku di C. Kita perhatikan AC itu adalah panjang diagonal sisi. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa kalau panjang rusuknya 5, maka panjang diagonal sisinya 5 akar 2. Sedangkan CG itu adalah panjang rusuk kubus, jadi 5. Sehingga karena ACG segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 dikali 2 ditambah 25 sama dengan 50 ditambah 25 sama dengan 75. Ini adalah AG kuadrat. Sehingga untuk mencari AG kita tarik akarnya. AG sama dengan akar 75 sama dengan akar 25 kali 3
sama dengan akar 25 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar yang diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk kubus menjadi sebidang dengan sisi alasnya. Kita lihat gambar yang pertama. Kita potong, kita iris itu bagian atasnya, bagian atapnya, bukan 4 rusuknya ya, tetapi 3 saja dipotong. Di sini rusuk EF, FG, dan GH kita potong. Kemudian kita buka. Nah, terbuka. Lihat gambar kedua ya, sudah terbuka. Lalu gambar ketiga, nah inilah kita dapatkan jaring-jaring kubus. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring kubus. Kalau kita potong rusuk yang lain, pasti akan berbeda juga hasilnya. Perhatikan jaring-jaring kubus yang sudah kita peroleh tadi. Kita akan menentukan luas permukaan kubus. Jadi kalau dimaksud luas kubus di sini, yang dimaksud adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu apa? Yaitu jumlah semua luas bidang sisi yang membentuk kubus. Jadi jika rusuk kubus ABCDEFGH adalah A1-an, maka luas permukaan kubusnya adalah 6 kali A pangkat 2. Karena masing-masing sisi ini luasnya adalah A kali A pangkat 2. Dan ada 6. Sebagai contoh, hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 3 cm. Jadi luas permukaan kubus tadi sama dengan 6 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi luas permukaan kubus adalah 54 cm persegi. Bagaimana dengan volume kubus? Jika rusuk kubus ABCDEFGH adalah A1-an, maka volume kubus disingkat V itu sama dengan A pangkat 3. Sebagai contoh, hitunglah volume kubus jika keliling alasnya 20 cm. Berarti kita harus mencari dulu panjang rusuknya. Bagaimana caranya? Keliling alas itu sama dengan 4 kali rusuk. Keliling alasnya diketahui 20. 20 sama dengan 4 kali A. Jadi A sama dengan 5. A ini adalah panjang rusuk kubus. Jadi untuk mencari volume kita masukkan ke rumus volume. V sama dengan A pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Ingat 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 125. Jadi volume kubusnya adalah 125 cm kubik. Contoh berikutnya. Hitunglah luas permukaan kubus yang volumenya 729 liter. Luas permukaan kubus tadi rumusnya adalah 6 kali rusuk pangkat 2, 6A kuadrat. Sedangkan A-nya belum kita ketahui, tetapi kita punya volume. Jadi kita hubungkan volume dengan rusuk. Kita tahu volume sama dengan 729. Sedangkan volume itu juga rumusnya sama dengan A pangkat 3. Jadi, bisa disimpulkan A pangkat 3 sama dengan 729. A sama dengan 9. Karena 9 kali 9 kali 9 adalah 729. Karena A-nya sudah ada, artinya ini rusuk kubusnya 9, maka luas permukaan kubus sama dengan 6A pangkat 2 sama dengan 6 kali 9 pangkat 2 sama dengan 6 kali 81 sama dengan 486. Bagaimana ini satuannya? Ingat kembali, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 486
desimeter persegi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.